Halo semua sobat komputer HP, kali ini kita akan bahas tentang iPhone 13. Masih bagus nggak dibeli di tahun 2024 ini? iPhone 13 adalah salah satu iPhone base model tahun 2021, di mana yang artinya iPhone 13 ini memasuki tahun ketiga di tahun 2024 ini. Nah, kira-kira apa bagusnya iPhone 13 ini dan apa pertimbangannya sebelum beli iPhone 13 ini yang wajib kalian ketahui? Nah, di sini kita akan bahas 5 hal yang bisa jadi pertimbangan sebelum kalian beli iPhone 13 ini. Untuk yang pertama adalah layar dan juga desainnya yang terbilang masih oke. Di mana menggunakan layar bertipe Super Retina HDR OLED Dolby Vision dengan 1200 nits yang tentunya cocok untuk pemakaian di luar ruangan. Kemudian sudah menggunakan ukuran yang masih sama, yakni 6,1 inch dengan resolusi Full HD+. Yang overall secara layar iPhone 13 ini ya mirip dengan iPhone 12. Yang tentunya belum juga menggunakan refresh rate 120Hz, masih menggunakan refresh rate 60Hz. Dan untuk iPhone 13 ini poninya sudah lebih kecil dibandingkan iPhone 12 series ataupun iPhone 11 series yang tentunya lebih besar dan lebih lebar. Kemudian dari sisi desain, iPhone 13 ini sudah menggunakan bahasa desain yang sama seperti halnya iPhone 12, sudah mengadopsi flat design ala iPhone 5 series. Untuk material bagian depan belakang sudah menggunakan material kaca. Untuk bagian sampingnya atau tepiannya ini masih menggunakan frame aluminium yang overall ini ciri khas iPhone base model. Jadi overall secara bahasa desain dan juga layar iPhone 13 ini terbilang masih cukup oke. Kemudian untuk hal yang kedua adalah performa yang masih oke juga, di mana iPhone 13 ini menggunakan chipset Apple A15 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer, CPU Hexacore, Apple GPU 4 core graphics dengan RAM 4 GB yang overall secara performa ini masih cukup overkill buat tahun 2024 ini untuk menjalankan berbagai aplikasi ataupun untuk main game. Dan untuk RAM 4 GB ini masih cukup mumpuni untuk multitasking pada iPhone 13 ini. Kemudian dari sisi internal storage paling kecil 128, menengah 256 dan paling gede 512 GB. Untuk pemakaian jangka panjang saya lebih rekomendasikan 256 atau 512. Kemudian dari baterai iPhone 13 ini baterainya terbilang cukup irit dan cukup gede, yakni 3240 mAh yang overall ini cukup irit untuk penggunaan sehari-hari. Apalagi kalau kalian memang hanya untuk WA, sedikit buka foto video, tentunya sangat irit banget menggunakan iPhone 13 ini, apalagi jarang main game. Pastinya iPhone 13 ini bisa menemani kalian seharian. Kemudian dari sisi kamera, iPhone 13 ini menggunakan desain baru untuk susunan kameranya. Disusun secara diagonal, masing-masing memiliki ukuran 12 megapiksel lensa wide serta lensa ultra wide. Tidak ada lensa telefoto karena ini iPhone base model. Dan sudah support untuk dual LED dual tone flash, sudah support HDR, dan untuk perekaman video bisa maksimal di 4K 60 fps, sudah support untuk Dolby Vision HDR up to 60 fps, serta sudah ada mode sinematik pada kamera utama iPhone 13 ini. Pada kamera depannya atau selfie kameranya juga berukuran 12 megapiksel, lensa wide sudah include dengan kamera True Depth dan juga sensor biometrik. Serta sudah support untuk HDR, untuk fitur cinematic mode juga sudah ada pada kamera depan iPhone 13 ini. Untuk perekaman video bisa maksimal juga di 4K 60 fps, jadi sangat mumpuni banget untuk penggunaan sehari-hari dari poin kameranya ini. Kemudian untuk hal yang selanjutnya adalah dari poin yang ketiga, yakni fitur yang terbilang lumayan, di mana iPhone 13 ini pastinya sudah support untuk dual SIM, IP68, Apple Pay, NFC, fast charging, wireless charging sebesar 15 watt dan juga sudah support untuk MagSafe wireless charging juga, dan sudah mendukung untuk jaringan 5G serta ada fitur tambahan pada kameranya, yakni adalah mode sinematik yang memudahkan kita untuk bikin video sinematik hanya bermodalkan kamera iPhone 13. Ada fitur yang namanya mode sinematik. Kemudian untuk hal yang selanjutnya adalah hal yang keempat adalah update iOS yang masih panjang, di mana iPhone 13 ini memasuki tahun ketiga di tahun 2024 ini, di mana di tahun 2024 ini adalah iOS versi 18.
Dan iPhone 13 ini untuk sisa dapat update iOS terbaru masih sisa 3 kali lagi kalau disupport selama 5 kali update atau selama 5 tahun. Yakni di iOS versi 18 di tahun 2024, iOS versi 19 di tahun 2025, dan di iOS versi 20 di tahun 2026. Jadi overall masih sangat aman banget buat iPhone 13 ini untuk pemakaian jangka panjang, dan overall sudah support jaringan 5G tentunya. Ya tentunya bisa 4-5 tahun mendatang pun masih pakai iPhone ini, tentunya nggak ada masalah sama sekali. Kemudian untuk poin yang terakhir adalah harga secondnya yang masih terbilang masih cukup oke. Dimana pada saat video ini dibuat tentunya harga second iPhone 13 di kisaran 8-9 jutaan. Untuk harga barunya juga di angka 9-10 juta rupiah. Yang overall bebas pilih yang baru atau yang second. Cuman kalau untuk yang baru tentunya lebih aman dari yang namanya green screen. Untuk yang keluaran awal-awal lebih rawan soal green screen ya. Jadi semuanya kembali ke kalian lebih suka beli baru atau second. Kalau beli second juga bisa cari yang masih ada sisa garansi masih panjang. Itu biasanya ya beli-beli di awal tahun 2024. Overall sih masih aman dari yang namanya green screen. Jadi itulah alasan kenapa iPhone 13 ini masih sangat bagus buat kalian beli. Tetapi kalau kalian memang nggak suka iPhone 13, mendingan iPhone 15 aja bang sekalian, yang tentunya sudah menggunakan USB-C ya. Tentunya kembali ke kalian sebagai pembelinya. Kalau memang budget kalian cukup buat iPhone 15, pastinya iPhone 15 lebih worth it karena tentunya lebih baru, lebih fresh dibandingkan iPhone base model di tahun di bawahnya. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share, dan terima kasih. Sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye-bye.